Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan kitab Adabud Dunya Waddin. Bab pertama tentang Fadlul Aqli wa Dhammul Hawa, keutamaan akal dan tercelanya hawa nafsu. Manusia yang membedakannya dengan binatang adalah akal. Kalau binatang itu hanya diberi hawa, ya. Kemudian binatang itu agar hawa atau syahwatnya itu bisa dikendalikan, maka binatang itu kemudian diberi aikol, seperti unta, seperti kerbau, sapi. Itu ketika tidak dicocok hidung, dulu zaman kita SD ada peribahasa bagai kerbau dicocok hidung. Ketika dia sudah mulai besar, di hidungnya ditusuk pakai bambu gitu ya, terus dikasih tali. Itu binatang. Jadi mengendalikan binatang itu dengan diikol. Ikol itu keloh, orang Jawa bilang. Manusia sama seperti binatang, punya hawa, punya syahwat. Lah yang mengendalikan syahwat manusia adalah akal. Dari sini kita bisa paham ya fungsinya akal. Jadi akal itu bukan material yang dibungkus oleh tengkorak kepala kita, utak gitu ya, bukan ya. Akal itu, karena kalau akal itu otak, bayi sejak lahir sudah punya otak. Bahkan volume otak sapi dan otak kita lebih besar volume otak sapi. Tapi anak-anak itu meskipun punya otak, dia belum disebut akil ketika anak itu belum bisa mengendalikan syahwatnya. Namanya anak, eneng wong sholat pelayon, malah dianggap seperti lintasan lari ya, kayak Azimi, malah asik gitu. Karena anak dia masih dikendalikan oleh syahwatnya dan dia belum punya akal. Paham ya sampai sini ya? Kalau binatang itu punya syahwat, yang mengendalikan syahwat binatang itu dengan diikol, diikat. Lah manusia juga punya syahwat, mengendalikannya itu dengan akal, ya. Itu cara itu memahami mudah tentang selak-selak ya. Ini disuruh minum, makanya harus keselak dulu. Bismillah. Satu hadis kemarin dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Uwaimir isdad
aklan tasdad min rabbika kurban qultu ya bi abi anta wa ummi wa man li bil akli qala istanib maharimallah wa addi faraidallah takun akilan summa tanaffal bisolihatil a'mal tasdad fid dunya aklan wa tasdad min rabbika kurban wa bihi aizan. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah berpesan kepada beliau, wahai Uwaimir, tambahlah akal. Nambah akal ya, maka akan bertambah pula kedekatanmu dengan Tuhanmu. Aku bertanya, demi bapakmu ya, bi abi anta wa ummi ya, demi bapak dan ibu engkau ya Rasulullah, bagaimana menambah akal? Beliau bersabda, menambah akal itu ya dengan satu, istanib maharimallah wa adi faraidallah. Jadi menambah akal hampir mirip-mirip dengan menambah iman. Iman itu kan berkurang dan bertambah. Iman berkurang dengan apa? Dengan apa anak-anak? Iman berkurang dengan maksiat, dan iman bertambah dengan taat. Gitu ya. Definisi iman. Definisi iman qaulun bil qalbi wa i'tiqadun, qaul bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalul bil jawarih, yazidu bit ta'a wa yanqusu bil maksiyah. Ya, pelajaran SMP kelas 2. Akal itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya akal dan berkurangnya itu seperti bertambah dan berkurangnya iman. Gitu. Makanya pesan Rasulullah kepada Abu Darda, ya Uwaimir, tambahlah akal. Ya Rasulullah, bagaimana nambah akal? Sabda beliau, jauhi yang Allah haramkan, tunaikan yang Allah wajibkan, takun akilan, kamu menjadi orang yang berakal. Artinya orang yang dia meninggalkan kewajiban, kemudian justru menerjang dan melakukan yang Allah haramkan, berarti status dia akalnya hilang saat itu ya. Karena saat itu yang dominan padanya bukan akal tapi hawa nafsu. Summa tanaffal, kemudian tanaffal. Tanaffal itu tambahlah bisolihatil a'mal, dengan amal-amal soleh. Tasdad fid dunya aklan, kamu akan bertambah akal di dunia. Wa tasdad min rabbika kurban, dan bertambah pula dekat dengan Tuhanmu. Wabihi izan, dan disitulah ada kemuliaan. Itu ya. Ya, ternyata akal bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya akal dengan melaksanakan ketaatan, meninggalkan yang Allah larang. Artinya kalau kemudian orang itu justru sebaliknya, justru yang Allah larang malah dilakukan, yang Allah wajibkan malah ditinggal, berarti dia mengurangi akalnya. Kemudian tambahlah nafilah, tambahan. Nafilah itu tambahan ya, berupa amal-amal soleh, akan bertambah akalmu di dunia, dan bertambah dekat dengan Allah Ta'ala, dan bertambah mulia. Itu ya, itu kemarin sudah kita sampaikan kemarin. Nabi bersabda dalam satu riwayat, faqad ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Anau qala al ahmaku kal fakhar la yurqa'u wa la yus'abu. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala al ahmaku abghadu khalqillahi ilaih id haramahu a'azzal asya'i alaih. Lawan dari akil itu ahmak. Ada papan tulis gak dipakai ya. Al-akil itu al-ahmak. Kemudian al-aklu lawannya al-hawa. Anak kecil itu hanya memperturutkan keinginan. Cah cilik ngeleh ya nangis, ngelak ya nangis, njaluk jajan nangis gitu. Enak cah cilik itu. Karena dia belum berakal. Pokoknya keinginan saja. Ya. Akal bertambah dan berkurang. Bertambahnya akal dengan apa? Dengan meninggalkan yang Allah larang, melaksanakan yang Allah wajibkan, kemudian ditambah dengan nafilah, melakukan berbagai kebaikan. Disitulah kita bertambah akal, bertambah dekat dengan Allah Ta'ala, dan disitulah kemuliaan. Hadis Nabi kepada Abu Darda. Kemudian ini disebutkan lagi hadis Nabi bahwa al-ahmaku kal fakhar. Kal fakhar. Orang yang ahmak itu kayak fakhar. Fakhar itu apa? Kal fakhar. Kayak tembikar. Tembikar itu perabot yang terbuat dari tembikar atau tembikar? Perabot yang terbuat dari tanah liat. Contohnya apa ya? Gentong. Apa ya? Kendi. Namanya tembikar itu layur qa'u wala yus'abu. Layur qa'u. Kalau dia berlobang tidak bisa ditambal. Kendi ini kadung bolong. Nembele piye? Biar ditempel besi dilas, plastik dilas, kaca dilas, kaca dilem ya. Kalau kendi pecah disemen tidak bisa. Tembikar kalau sudah jadi tembikar, kalau masih berupa tanah itu kan dicetak jadi apa? Oke lah, jadi botol keramik, jadi asbak ya. Tapi sudah jadi tembikar begitu, kalau sudah pecah tidak bisa diuleni, nggak bisa. Walayus abu, tidak bisa diuleni, ngerti diuleni? Nek tanah masih tanah liat ya, itu kan diuleni, dedak-edak, dibentuk sekehendaknya bisa. Tapi kalau misalnya ada kendi pecah, bisa diuleni? Tidak bisa. Orang yang ahmak itu kal fakhar, la yurqa'u wa la yus'abu, kata Nabi. Ini hadis Nabi. La yurqa'u wa la yus'abu. Tidak bisa jadi wong bodoh itu al-ahmaku kal fakhar. Al-ahmaku kal fakhar. La yurqa'u wa la yus'abu. Orang bodoh itu kayak gitu. Ahmakku angel. Ya kalau masih berupa tanah liat, oke lah diuleni, dibentuk berbagai tipe jenis perabot itu oke. Coba anak-anak sebutkan perabot yang terbuat atau bahan yang terbuat dari tanah liat. Ini granit mau apa ini?
batu granit itu, keramik lah itu ya. Apa pernah lihat? Kendi, apa meneh? Gentong, semacam-macam lah. Bisa batu bata, kan bisa. Kalau masih berupa tanah liat itu dibentuk macam-macam bisa. Tapi kalau sudah berupa tembikar, ikus angel. Sama orang kalau sudah ahmak itu bodoh. Iku ora iso diapa-apake. Bolong ra iso ditempel, kalau sudah hancur tidak bisa disatukan. Tidak bisa ditempel, tidak bisa disatukan. Tapi kalau masih berupa tanah liat, itu mau diapakan saja bisa, paham ya? Tapi kalau sudah berupa tembikar, wis ra iso diapa-apakno, pecah ya wis buak. Gitu lah. Nah itulah perumpamaan orang bodoh. Orang bodoh ngono kuwi. Ya. Kalau anak kecil kan masih berupa tanah liat. Tergantung orang tua nanti dibentuk jadi apa. Ya kan? Anak kecil kayak tanah liat, dibentuk jadi apa terserah orang tua. Mau dibuat kendi, dibuat gentong, dibuat cowek, dibuat paso, dibuat cangkir, mangkok, piring, batu bata, terserah orang tua. Itu anak kecil. Tapi kalau sudah telanjur ahmak, sudah ahmak, tidak punya akal tadi itu ya, itu serak iso diapa-apa, pecah, rak iso disatukan, bolong tidak bisa ditambal. Itulah orang bodoh. Makanya kemudian pentingnya kita mengelola akal kita. Al-ahmaku abgod, ini hadis juga. Waruwiya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala al-ahmaku abgodu khalqillah. Kalau di kitab yang terbitan Dar Ibnu Katsir ini ada tahrij hadisnya. Kalau yang kitab yang satunya yang terbitan apa ya, Darul Minhaj itu enggak ada. Terus kadang-kadang beda, susunan kalimatnya, paragrafnya itu kadang-kadang tidak sama antara terbitan satu dan yang lain. Jadi tidak sama, beda penerbit, kadang-kadang beda. Al-ahmaku abgodu khalqillahi ilaih. Ahmak itu orang yang tidak punya akal tadi ya. Itu abgodu khalqillah ilaih, adalah makhluk Allah yang paling dibenci. Makhluk Allah yang paling dibenci itu ahmak. Ya, paham ya? Ahmak artinya orang yang tidak memfungsikan akal. Makanya kemudian nanti di akhirat dia menyesal. Ya, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu di dunia kami mau mendengar, kami mau menggunakan akal, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka sekarang ini. Ini ungkapan orang-orang yang ahmak, ketika besok di akhirat dia masuk neraka, dia baru menyesal, tidak mau menggunakan akal. Lah ahmak itu abgodu khalqillah ilai, makhluk Allah yang paling dibenci. Kenapa? It haramahu a'azul asya alih, karena dia terharamkan dari a'azul asya ilai. Tak tulis hadisnya ya, ini riwayat siapa ini? Kalau kecil-kecil catatan kakinya. Al-ahmaku abgodu khalqilai ilai, it haramahu a'azul asya alaih. Ini masih bahas soal ahmak. Kalau kemarin kita bahas soal akal. Al-ahmaku abgodu khalqillahi ilaih, it haramahu
a'azzul asya. Orang yang ahmak. Ahmak itu tadi, ahmak itu orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi orang tidak menggunakan akalnya. Untuk mentaati Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah Ta'ala. Ahmak itu abghadu khalqillah. Makanya kan kullu kafirin jahilun. Kalau kita buat istilah sekarang, kullu kafirin ahmakun. Seluruh orang kafir itu ahmak. Karena nanti dia masuk neraka baru menyesal. Kenapa dulu kami di dunia tidak berakal? Laukuna nasmau au naqilu. Kan begitu. Makhluk yang paling dibenci Allah adalah ahmak. Kenapa? Karena haromahu, dia menjadi orang yang terharamkan, diharamkan, ya, a'azul asya'i, sesuatu yang paling berharga, alaih atasnya. Sesuatu yang paling berharga pada manusia itu akalnya. Makanya kata Umar bin Khattab dulu, aslur rajuli akluhu. Jadi lelaki sejati itu dilihat pada akalnya. Wahasabuhu dinuhu wa muru'atuhu apa? Akhlakuhu. Lupa ya. Kata Umar bin Khattab di awal-awal, kata beliau, aslur rajuli aklu. Laki-laki itu dinilai dari akalnya apa? Aslunya akalnya. Jadi laki sejati itu akalnya. Maka kalau ada orang itu terhalangi dari akal, haromahu azusai, haromahu azusai, ya, haromahu azu wa azza, azu, azul asya, sesuatu yang paling berharga itu adalah akal kita, ya. Tapi orang-orang ahmak itu terhalangi, terharamkan dari sesuatu yang paling berharga. Itu kasihan ya, kasihan.